bicara semua yang kita bicarakan ini, yang tidak ada itu strategi pembangunan. Jadi kita mulai dari ranting. Strategi pembangunannya tidak ada. Jadi yang ada adalah pemerintah itu memajukan industri sawit yang telah menghabiskan 16 juta hektar. Kemudian banyak tantangan, banyak ancaman dari luar. Jadi didoronglah sawit ini untuk produksi di dalam negeri lewat B30, B40, B100. Ya tenaga kerjanya sedikit. Oke, tambang dimajukan, nikel, batu bara, tenaga kerjanya sedikit. Lantas corporate farming, Pak Jokowi ke Kalimantan Tengah, ke Sumatera Utara, nanti ada juga corporate farming, bukan pertanian rakyat. Ya tenaga kerjanya sedikit. Semua yang diajukan, yang diberikan kesempatan adalah BUMN. Tenaga kerjanya sedikit. Bibit lobster diekspor, nelayan sedikit dapatnya. Jadi strategi pembangunannya memang tidak memihak kepada penciptaan lapangan kerja. Kok solusinya omnibus? Kan aneh. Kemudian kita lihat import garam, kita terbesar di dunia. Tidak pernah kita memberdayakan petani tebu kita. Rakyat lagi. Ini apa-apaan omnibus ini? Ya. Jadi alasan saja omnibus itu menciptakan lapangan kerja kan. Yang kita dengar tadi semua ini adalah mempermudah usaha kok. Bukan penciptaan lapangan kerja. Jadi udah salah di judul. Artinya semua dibuat mudah tadi dari DPR, dari pemerintah. Semua untuk mempermudah usaha. Kita nggak ada masalah. Memang ruwet usaha di Indonesia. Ya. Menghilangkan korupsi lewat omnibus. Itu korupsi kecil-kecil kalau perizinan. Yang paling besar korupsi kebijakan. Oleh karena itulah KPK harus dilumpuhkan. Dilumpuhkan dulu KPK-nya. Karena KPK penghambat usaha-usaha besar. Ya. Pengusaha-pengusaha besar masuk penjara kan. Harta Timur Daya, you name it lah. Semua. Nah, ini jadi ancaman menghambat usaha. Disampaikan sendiri oleh Pak Muldoko kok. Undang-undang KPK yang ada sebelumnya itu menghambat investasi. Nah ini dia yang jadi masalah. Nah oleh karena itu soal investasi. Tidak sekedar pertumbuhannya naik terus. Tapi juga size-nya investasi di Indonesia itu besar. 34% dari PDB. Tertinggi di ASEAN. Lebih tinggi dari rata negara berpendapatan menengah dan kecil, menengah bawah dan menengah atas. Ya, Indonesia masuk top 20 sebagai penerima investasi asing di dalam negeri. Pak Bahlil itu baru menggait investor dari Korea mau masuk ke Indonesia di tekstil. Pak Luhut Panjaitan sekarang ada Menko Maritim, wah laporannya ke masyarakat. Ini Telsa mau masuk, wah litium mau masuk, luar biasa masuk semua. Ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Dari segi investasi sekali lagi ya, Indonesia investasinya lebih tinggi dari semua negara ASEAN in terms of persentase terhadap PDB. Vietnam bukan kompetitor kita. Tapi hari gini kita ingin membalikkan sejarah ke tahun 80 tatkala kita jadi pengekspor garment terbesar, elektronik dan sebagainya, udah tidak zaman. Jangan lagi ditarik investor dari luar negeri untuk padat karya. Kita harus meningkatkan martabat pekerja kita. Pekerja kita sebagai manusia, bukan sebagai faktor produksi. Oke. Oleh karena itulah ayo kita majukan. Bang Faisal, Nah, maaf oleh ya, karena itu, saya mau nanya Bang. mari kita lihat apa sebetulnya yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah seperti saya katakan tadi, ini bukan soal korupsi kecil-kecilan izin. Ya, korupsi kita yang besar-besar tuh yang seperti Joko Chandra itu, ya. Ya bukan izin-izin 100 perak, 500 perak. That's not the issue. Dari dulu juga ada perizinan itu. KTP, kasih ke kelurahan berapa, polisi. Itu bukan isu utama. Tapi korupsi besar dalam bentuk kebijakan di mana misalnya diberikan alokasi impor hanya untuk 11 perusahaan untuk gula rafinasi. Ya.
Mau di situ ada perusahaan-perusahaan besar semua, di-backup oleh penguasa karena mereka menyumbang buat kampanye kan itu. Jadi di balik ini semua yang kita belum bicarakan adalah saya diskusi dengan Mas Uceng dengan KPK sendiri, oligarki yang menguat. Jadi ada satu kesatuan usaha yang sistematik mulai dari pelemahan KPK, tadi undang-undang Mahkamah Konstitusi itu untuk mengamankan jalan tol semua untuk mobilisasi atau akumulasi logistik buat kegiatan pemilu atau pilkada dan sebagainya. Itu yang hilang dari diskusi kita. Jadi kita bicara perintilan semua ini ya semua jadi perdebatan, tapi satu masalah yang terjadi sekarang kan kelihatan bahwa politik dinasti menguat gitu kan. Bagi-bagi kuenya semakin menjadi-jadi, bahkan pilkada diatur nih partai ini dapat jatah di sini, partai ini dapat jatah di sini. Semua butuh logistik. Oke, Bang Nah, Faisal, yang harus saya kita mau nanya, sadari. saya mau bertanya Bang Faisal, kan Bang Faisal saya selalu mendengar bahwa kita sebenarnya investasinya baik-baik saja, tingkat pertumbuhannya baik-baik saja dan termasuk yang baik di antara negara-negara tetangga. Tetapi yang juga menjadi argumentasi tingkat investasi itu tidak cukup mampu atau tidak cukup besar untuk menampung jutaan pengangguran. Loh, kalau kita mau meningkatkan pengangguran, bikin strategi pembangunan, tadi kan SLTP ke bawah katanya. Betul, Dan itu sumbernya dari desa kan. ya. Karena di desa pertaniannya tidak maju. Oleh karena itu mereka migrasi ke kota, di kota cari kerjaan, masuk pabrik nggak dapat, masuk kantor-kantor nggak bisa karena SMP kan ke bawah. Nah, ayo kita bikin industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna supaya saudara-saudara kita selain bertani juga bisa meningkatkan aktivitasnya industri tepat guna gitu. Jadi di strategi pembangunannya dong. Karena ketika tadi Bang Faisal juga mengatakan kan jangan hanya mengarahkan ke industri padat karya karena kemudian masyarakat kita yang memang tingkat pendidikannya rendah itu ya hanya akan sebagai buruh. Tapi kan faktanya mereka rata-rata tadi sudah jelaskan lebih dari 70% tenaga kerja kita hanya lulusan SMP dan SMK. Dan mereka Ya, harus dikasih kerja. ya itu tadi industrialisasi di pedesaan dengan teknologi tepat guna kan. Mereka kalau orang kota kan pendidikannya lebih tinggi. Tapi karena pertanian mereka tidak diperhatikan, karena lebih mengutamakan impor, ingat loh, pertanian kita sektor pangan itu lebih banyak impor daripada ekspor. Kan bagi-bagi di situ garam impor, gula impor, bawang impor, cabai impor. Apa sih susahnya mengembangkan cabai? Tapi kan dibangunkan singkong di Kalimantan Tengah. Singkong itu harganya lebih murah daripada ongkosnya. Ya. Jadi kacau ini dan dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Kan kekacauan-kacauan ini nyata. Nyata sekali. Ya, jadi pilihan-pilihannya kalau singkong itu nilai tambahnya kecil tapi mengolah tanah yang bergambut itu mahal sekali. Jadi marginal revenue-nya jauh lebih kecil dari marginal cost-nya. Ya ikonnya tinggi. Dan itu diusung oleh presiden sendiri. Nah, kalau presiden mengatakan dianggap sebagai titah dan harus dilaksanakan, menterinya mengiyakan semua. Kembali ke zaman Orde Baru, iya Pak, siap Pak, laksanakan Pak, gitu. Memang presiden Superman? Kan tidak.